Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini ada 5 soal tentang laju reaksi, tentang menentukan order reaksi dan juga menentukan persamaan laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 1. Nah, gimana gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap-tiap soalnya? Yuk, langsung aja saya mulai ya. Oke, 5 soal ya. Jadi bahas dulu di slide pertama soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 katanya ada reaksi A tambah B menghasilkan C. Nah, katanya diketahui, diperoleh lah ya, rumus laju reaksinya V sama dengan K konstanta kali konsentrasi A pangkat 1, orde 1, konsentrasi B pangkat 2 atau orde 2. Lalu yang ditanyakan, berapa kali konsentrasi B harus dinaikkan dari konsentrasi semula ketika A diperbesar 3 kali, lajunya menjadi 12 kali lebih cepat. Nah, untuk soal seperti ini, tulis aja dulu ini ya, persamaan laju reaksinya, tulis ulang. A pangkat 1 orde 1, B orde 2 pangkat 2. Nah, V ini katanya menjadi 12 kali, jadi ganti aja V-nya dengan 12. K-nya nggak apa-apa, konstan diabaikan juga nggak apa-apa. Nah, katanya konsentrasi A diperbesar 3 kali, ya jadi ini ganti dengan angka 3. Nah, konsentrasi B harus dinaikkan berapa kali supaya jadi 12 kali lebih cepat? Anggap misalnya ini X. Jangan lupa orde 2 ya, B-nya tadi. 12 per 3 sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan 2. Jadi konsentrasi B itu harus dinaikkan 2 kali dari konsentrasi semula supaya pas ketika A diperbesar 3 kali laju menjadi 12. Atau sebenarnya kita bisa ganti atau kita uji apakah hasil ini adalah benar. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 konsentrasi B pangkat 2. V-nya yang dicari, konsentrasi A katanya diperbesar 3 kali. Pangkat 1 ya. Konsentrasi B-nya kita buktikan tadi, kita coba dari hasil yang kita temuin tadi. 2 kuadrat. Nah, V sama dengan 12 kan? Jadi 12 kali lebih cepat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah ini ya. B-nya harus dinaikkan 2 kali dari konsentrasi semula. Oke, soal nomor 1 beres ya. Nomor 2 ada reaksi K plus L menghasilkan M. Nah, ini mirip-mirip dengan nomor 1. K diperbesar 2 kali, L tetap. Lajunya menjadi 4 kali lebih cepat dari semula. Lalu, K diperbesar 3 kali. L juga diperbesar, tapi 2 kali. Lajunya jadi 9 kali. Tentukan persamaan laju reaksinya. Jadi ini ada 2 kondisi gitu ya. Ada 2 perlakuan lah. Jadi nanti dari situ kita bisa dapatkan persamaan laju reaksinya. Nah, saya mulai dari sini nih. Kan rumusnya V sama dengan K-nya saya hapus ya, karena ini ada K lagi nih ya. Konsentrasi K, nggak tahu kita orde berapa, mau kita cari. L, ini keadaan normalnya ya, pangkat Y. Lalu, untuk yang pertama ini, lajunya katanya menjadi 4 kali, ganti dengan angka 4. K-nya diperbesar 2 kali, ganti dengan angka 2 di sini. Jangan lupa ordernya X. L-nya tetap. Kalau L tetap tuh biarkan saja. Artinya dia tidak mengganggu atau mempengaruhi lajunya. Jadi biarkan saja. Maka dari sini kan kita dapat X-nya sama dengan 2. Jadi order K udah dapat 2 nih langsung. Nah, dengan cara yang sama kita ke keadaan kedua ya. V sama dengan K kali K-nya saya ignore aja ya, karena di sini ada K lagi ya. X dengan L pangkat Y. Oke, katanya menjadi 9 kali ya. Jadi ini ganti dengan 9. K-nya perbesar 3 kali. Ini ganti dengan 3. Jangan lupa tadi X-nya kita udah dapat 2. L-nya 2 kali. 2 pangkat Y. 9 sama dengan 9 kali 2 pangkat Y. Ini kan 1 ya, 9 dengan 9.
1 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, pangkat berapa yang menghasilkan nanti angka 1 ya pangkat 0 ya. Nah, jadi itu udah dapat nih orde dari keduanya. Maka V sama dengan K kali konsentrasi K pangkat X. X-nya tadi 2. Konsentrasi L pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1. Jadi ini bisa ditulis V sama dengan K kali konsentrasi K kuadrat. Inilah persamaan laju reaksinya. Soal nomor 2 beres ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Ada reaksi H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Ada percobaan ya, ada eksperimen 3 kali dilakukan dengan mengubah-ubah konsentrasi dari reaksinya. Dapatlah lajunya diukur ya. Berdasarkan data ini kita diminta menentukan persamaan laju reaksinya. Oke, langkah pertama kita cari ordernya. Oh ya, ini H2-nya kita anggap aja ordernya X dan ordernya Y ya. Nah, untuk mencari X, cari konsentrasi I2 yang sama. Ya. Nah, di sini kan I2-nya ini sama di data 1 dan 2 ya. Jadi saya pakai di sini data 1 dan data 2. Apakah harus selalu cari yang sama? Ya kebetulan kalau ada yang sama nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang sama juga bisa dihitung kok nanti ya. Lalu kalau kita mau cari Y, kebalikannya cari konsentrasi H2 yang sama. Data keberapa konsentrasi H2 sama? Ini ya, 2 dan 3. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan ya. Rumus lajunya kan V sama dengan K kali konsentrasi per reaksinya saja ya. Reaksinya kan H2 pangkat orde X, I2 pangkat orde Y. Ini persamaan laju reaksinya. Nah, kita mau bandingkan, kita mau cari X berarti cari 1 dan 2, pakai data 1 dan 2 dulu ya. Oke, jadi bandingkan saja V1 banding V2. K di 1, K di 2. Konsentrasi H2. Gini aja deh langsung ya. Pangkat X di data 1 dengan data 2 ya. Konsentrasi I2 data 1 bagi konsentrasi I2 di data 2 pangkat Y. K itu konstanta, bisa dicoret ya karena pasti akan sama hasilnya. Yuk, V1 dengan V2 bandingkan ini. 5 banding 20. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa ya, V2 per V1. Pasti hasilnya juga akan sama. Konsentrasi H2 di 1 dan di 2. Bandingkan. Nih. 0,1 banding 0,2 pangkat X. I2-nya sama kan, sama-sama 0,1 pangkat Y. Ini bisa dicoret nih. 5 per 20 seperempat. Ini kan setengah ya. Pangkat X. Dapat X sama dengan 2. Setengah kuadrat kan seperempat. Oke. Sekarang yang Y. Cari H2 yang sama. Data 2, data 3 tadi ya. Ini semua data 2, data 3 kita kumpulin nanti. Oke, berarti bandingkan V2 per V3. Konstanta laju di 2 dan konstanta laju di 3 yang nanti nilainya akan sama ya. H2 di 2, H2 di data 3 pangkat X, I2 di data 2, I2 di data 3 pangkat Y. Yuk masukkan angka-angkanya. V2, V3 itu sama-sama 20 nih, 20 per 20. H2-nya data 2 dan 3 sama 0,2 dengan 0,2 pangkat X. X-nya tadi 2 ya, langsung aja ya. Tapi ini kan 1 ya, jadi 1 kuadrat ya, tetap 1. Coret aja. I2-nya 0,1 per 0,4 pangkat Y. 20 per 20 kan 1. Ini kan seperempat pangkat Y. Seperempat pangkat berapa supaya 1? Jelas pangkat 0 ya. Jadi Y ordernya sama dengan 0. Jadi dapatlah V sama dengan K kali konsentrasi
H2 saja yang berpengaruh ya, kuadrat. Oh ya, kalau biasanya juga persamaan laju reaksi ini diminta juga menentukan nilai K, bahkan sama satuannya. Nggak apa-apa lah, kita coba ya. Cari nilai K. Nah, cari nilai K bisa pakai data di percobaan 1, 2, dan 3 sama aja. Jadi misalnya saya pakai data di percobaan 1 nih. Tadi kan kita udah dapat persamaannya V sama dengan K kali konsentrasi H2 kuadrat. Lalu kan kalau dibalik bisa nih diputar-putar matematis. V per konsentrasi H2 kuadrat. Nah tadi kan pakai data 1 ya. Udah data 1 semua kita bongkar. Data 1 V-nya sama dengan 5 meter per detik kan, second juga bisa ya, ms-1. H2-nya 0,1 m. Jangan lupa ordernya 2. Oke, jadi ini 5 ms-1 per 0,1 kuadrat kan 0,01 ya. M-nya juga jadi kuadrat. Biar kita sekalian cari satuan. Nah, 5 bagi 0,01 itu kan 500. M-nya bisa dicoret 1, terus yang satu lagi di bawah naik ke atas. Jadi M-1, S-1. Nah, jadi kalau ini mau lengkapi V sama dengan 500 M-1 S-1 kali konsentrasi H2 pangkat 2. Kalau mau lengkap ya. Tergantung dari permintaan gurunya aja nih. Oke. Nomor 3 beres ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Ada reaksi A tambah B menghasilkan C. Kita diminta menentukan nilai X dari data percobaan di bawah ini. Oh, X-nya adalah konsentrasi A ya. Salah satu konsentrasi dari reaksinya. Ini variasi soal ya. Oke, jadi caranya sama aja. Cari saja order masing-masing dulu, baru nanti dipakai order itu untuk menentukan nilai X ini bisa. Oke, jangan pakai ordernya, jangan pakai X lagi, nanti jadi ini ya, jadi rancu ya. P dan Q deh. Oke, jadi cari P. Cari konsentrasi B yang sama. Konsentrasi B yang sama 1, 2 nih. Data 1, data 2. Kalau kita mau cari Q, cari konsentrasi A yang sama. Data 1, 3 ya. 1 dan 3. Yuk kita mulai cari P dulu ya. V1 dengan V2. Konstantanya nanti kita bisa coret. Konsentrasi A di data 1 dibandingkan dengan konsentrasi A di data 2 pangkat P. Konsentrasi B di data 1 bandingkan dengan konsentrasi B di data 2 pangkat Q. V1 dengan V2. Yuk, 20 per 180. Bisa dicoret. Yang A-nya sama-sama 0,1 pangkat P. Yang B-nya, ini tadi yang P ya. Yang B-nya, yang P-nya 0,3 nih. Data 1 dan 2 ya. Ini 0,05 dengan 0,05 pangkat Q. Nah, ini bisa dicoret. 20 per 180, ini kan berarti bisa jadi 2 per 18 atau 1/9 ya. Ini kan 1/3 ya. Pangkat P. P sama dengan 2. Jadi ordernya si A sudah dapat sama dengan 2 ya. Dengan cara yang sama kita bandingkan sekarang 1 dan 3. Nah, harus hati-hati datanya ya. V1, V3, bandingkan semuanya. Konsentrasi A di 1, konsentrasi A di 3 pangkat P. B di 1, B di 3 pangkat Q. Oke, V-nya 20 per 320. Ini bisa coret ya. Oke, 1 dan 3 A-nya itu sama-sama 0,1 pangkat P. Yang B-nya 0,05 dengan 0,20 ya. Pangkatnya Q. Ini bisa dicoret nih.
2/30 kan 1/16 ya. 5/20 kan 1/4 pangkat Ki. 1/4 pangkat berapa yang hasilnya 1/16. Berarti dapat Ki sama dengan 2. Kuadratnya ya, 1/4 kuadrat kan 1/16. Oke, udah dapat dapat P dan Q ya. Sekarang kita cari lagi data percobaan yang kita bandingkan lagi, tapi sekarang melibatkan yang nomor 4 karena X itu ada di data 4. Misalnya saya mau pakai 1 dan 4 deh. Bandingkan data 1 data 4. Data 1 dan data 4. Yuk V1 per V4 ya. Oh ya, nggak selalu ya harus V1 per V4, bisa aja V4 per V1, nggak masalah ya, suka senangnya matematika kalian gimana gitu aja ya. Oke, konsentrasi A pangkat X pangkat Y. Yuk V1 dengan V4, nah 20 dengan 720, 20 per 720. K-nya bisa kita coret ya. Yang A-nya di data 1 dan 4 ya. 0,1 per. Oh ini kok XY lagi. Udah terbiasa kita ya. Sorry ya. Ini P dan Q. Ini sudah ada X di sini, makanya jangan pakai X lagi. Oke, P-nya dapat 2 tadi ya. Bandingkan 1 dan 4-nya di yang B-nya ya. 0,05, 0,10. Pangkat 2 juga. 22 per 72 1/36 ya. 0,1 per X, X ini yang dicari ya. 5 per 10 kan ini setengah ya, kuadrat. 1/36 sama dengan 0,1 per X kuadrat 1/4. Ya kalau pindah 4-nya ke kiri jadi 4/36 ya. 4/36 sama dengan 0,1 per X kuadrat. Nah 4/36 ini kan 1/9 ya. 0,1 per X kuadrat. Supaya sama-sama kuadrat nanti bisa dicoret, berarti jadikan 1/3 kuadrat. Nah coret kuadratnya. Jadi 1/3 sama dengan 0,1. 1/3 sama dengan 0,1 per X. Maka X-nya tinggal kali silang 0,3. Jadi konsentrasi X ini adalah 0,3. Jadi intinya tetap aja seperti biasa cari saja ordenya. Oke, jadi kuncinya di soal laju reaksi ini, persamaan laju reaksi ini, ordenya dulu dicari ya. Oke, nomor 4 beres. Nomor 5 ya, terakhir. Tentukan order reaksi total. Ini berarti jumlahkan ya. Misalnya di sini X dan Y, nanti kita cari X dan Y, lalu kita jumlahkan nilai X dan nilai Y, itulah order reaksi total. Kini ada reaksinya A2 tambah 2B menghasilkan 2AB. 3 percobaan. Oh ya, di sini ada yang tidak ada yang sama nih konsentrasi A2-nya dibuat. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Di sini ada yang sama satu, boleh. Jadi yang pertama saya mau cari X dulu ya. Cari konsentrasi B yang sama. Pakai data 1 dan 2. Ini dulu deh cari ya. V1, V2 ya. Konsentrasi A2 bandingkan ya. Pangkat X dengan B pangkat Y. Coret-coret yuk, masukkan V1, V2 0,4, 0,8. Nah, A2-nya 0,1, 0,2 pangkat X. Yang B-nya kan sama-sama 0,2. Bisa dicoret nih. Nah, 4 dengan 8 kan setengah. Ini juga setengah. Maka dapatlah X sama dengan 1.
Lalu untuk menentukan nilai Y, karena nggak ada yang sama di data konsentrasi A2-nya, nggak apa-apa. Misalnya saya pakai data 1 dan data 3. Nanti nilai X ini kan bisa membantu disubstitusi terhadap persamaannya. V1, V3, pangkat X ya. Pangkat Y. Yuk V1, V3 nih. 0,4, 10,8. Coret-coret. A-nya 0,1 dengan 0,3. Ini ya. Pangkat X, B-nya 0,2, 0,6. Pangkat Y. 0,4 banding 10,8 nih berarti 27 ya, 1/27. Sepertiga, X tadi dapat 1 ya, jadi biarkan saja seperti ini. 2 dengan 6 juga sepertiga, pangkat Y. Berarti pindahkan 3/27 ya. Sepertiga pangkat Y. Ini kan 1/9. Sepertiga pangkat berapa supaya jadi 1/9? Pangkat 2 ya, dikuadratin. Oke, beres. Ditotalin ya. Jadi orde total nilai X tambah nilai Y. 1 tambah. Oke, selesai ya. 5 soal tentang laju reaksi, menentukan orde, menentukan persamaan laju reaksi. Oh ya, juga menentukan nilai K tadi ada ya. Nah, mudah-mudahan membantu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang terutama mempelajari materi ini ya sekarang. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.